Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Syahur Ramadan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai komponen jaringan. Apa saja sih komponen dasar pada jaringan LAN? Yang pertama yaitu software atau perangkat lunak jaringan seperti sistem operasi Windows, Linux, Android, macOS, dan iOS. Yang kedua yaitu hardware atau perangkat keras jaringan, terdapat server dan workstations. Yang ketiga yaitu alat jaringan seperti NIC, switch, router, modem, access point, kabel UTP, fiber optik, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu terdapat USB modem, yang terdapat USB wireless, USB dongle, dan MiFi, serta USB LAN dan wireless card. Yang kelima yaitu wireless router, seperti router nirkabel atau tanpa kabel. Selain itu, terdapat switch atau hub, router, kabel UTP, fiber optik, konektor RJ45, kabel STP. Selanjutnya, perbedaan dari hub, switch, dan router. Yang pertama yaitu hub. Hub merupakan layer pertama atau physical layer, di mana ketika kita mentransfer suatu data, maka akan di-broadcast ke seluruh perangkat yang terhubung dengan hub. Misalkan di lantai pertama kita memiliki telepon, jika terdapat telepon, maka di lantai kedua maka akan suaranya sama dengan yang ada pada lantai pertama. Yang ketiga yaitu often coalitions. Yang keempat, tidak adanya kecerdasan atau data tersebut tidak disaring berdasarkan MAC address. Yang kelima yaitu terhubung ke sesama network yang terhubung saja dengan hub. Selanjutnya yaitu switch. Switch merupakan layer yang kedua berupa data link layer. Pada switch ini memungkinkan kita untuk mengirimkan data ke port yang lebih spesifik menggunakan MAC address. Misalkan ketika kita terdapat telepon pada lantai pertama, maka pada lantai kedua tidak akan terdengar apa yang telah dibicarakan pada lantai satu. Jadi menyesuaikan dengan MAC address dari setiap komputer. Jika kita ingin menggunakan MAC address yang ini, maka dikirimkan ke perangkat yang tadi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu seldom coalitions. Yang keempat, terdapat kecerdasan, yaitu datanya dapat disaring menggunakan MAC address tadi. Yang kelima yaitu terhubung ke sesama network. Selanjutnya yaitu router. Router merupakan layer yang ketiga atau network layer. Pada router ini memungkinkan kita untuk mengirimkan data ke port yang lebih spesifik menggunakan MAC address, sama seperti switch tadi ya. Yang ketiga yaitu seldom coalitions. Yang kelima, terdapat kecerdasan, yaitu datanya bisa difilter atau disaring. Yang kelima, perbedaannya dengan switch itu yaitu terhubung ke network yang berbeda, sedangkan yang switch tadi terhubung ke sesama network. Selanjutnya yaitu modem. Modem merupakan singkatan dari modulator dan demulator, yang artinya mengkonversian dari signal analog menjadi signal digital, begitupun sebaliknya dari signal digital menjadi signal yang analog. Selanjutnya yaitu kabel UTP dan kabel STP. Kabel UTP merupakan singkatan dari Unsealed Pair, yang artinya kabel tersebut tidak ada pelindungan di dalamnya. Sedangkan pada STP atau Sealed Twisted Pair, yang artinya kabel yang memiliki pelindung, maka di dalam kabel itu terdapat pelindung agar tidak terjadi gangguan ataupun kerusakan. Selanjutnya yaitu standar warna kabel. Terdapat dua warna kabel, yaitu pada standar internasional 568A begini untuk warnanya, sedangkan yang 568B begini untuk warnanya. Bisa disimak sendiri ya.
Selanjutnya yaitu tipe susunan kabel twist pair. Terdapat dua, yaitu tipe strike atau sejajar. Yang kedua yaitu crossover atau yang saling berseberangan. Misalkan oranye putih dengan oranye putih, orange dengan orange, hijau putih dengan hijau putih. Sedangkan crossover maka akan berseberangan dengan kabel yang lainnya. Misalkan oranye putih dengan hijau putih. Seperti itu. Dan seterusnya. Selanjutnya yaitu tipe susunan yang untuk twisted pair. Pada kabel ini yang dipakai hanyalah nomor 1, 2, 3, dan 6. TX itu merupakan transfer data, sedangkan RX itu artinya read atau membaca data atau menerima data. Kalau strike itu sejajar, lurus, sedangkan crossover berseberangan dengan kabel yang lainnya. Misalkan kabel yang satu dihubungkan dengan kabel yang ketiga. Menghubungkan dua device yang berbeda secara bersama-sama. Misalkan pada strike through itu PC dengan switch. Sedangkan crossover menghubungkan dua device yang sama secara bersama-sama. Misalkan PC dengan PC. Selanjutnya yaitu kategori kabel twist pair. Terdapat 8 kategori. Yang pertama kategori 3, 2, 5, ketiga 5E, yang keempat 6, yang kelima 6A, yang keenam 7, yang ketujuh 8. Yang tidak digunakan lagi yaitu pada kategori 3 dan 5, dan sering digunakan itu yang kategori 5E dan 6. Yang masing-masing kategori ini memiliki speed yang berbeda-beda. Dimulai dari kategori 3 memiliki speed yang paling rendah, sedangkan yang kategori 8 memiliki speed yang lebih tinggi, sehingga pengiriman data akan lebih cepat, bisa melebihi dari 30 meter. Selanjutnya yaitu kabel fiber optik. Kabel fiber optik merupakan kabel yang digunakan sebagai media transmisi data. Pada kabel fiber optik ini terbuat dari material plastik atau kaca yang berisi serat optik. Diameternya sebesar 120 mikrometer. Kabel fiber optik ini memanfaatkan pembiasan cahaya dalam mentransfer atau menerima suatu data. Terdapat bagian-bagian yang ada pada fiber optik, diantaranya yaitu yang pertama core, yaitu bagian utama fiber optik yang terbuat dari bahan plastik dan kaca halus. Bahan ini berkualitas tinggi dan tidak mengalami perkaratan. Selanjutnya yaitu cladding pada lapisan kedua, yaitu lapisan yang menyelubungi core atau inti. Cladding menjadi bagian pelindung yang menyelimuti serat optik dan pelindung gelombang cahaya. Bahan cladding hampir sama dengan core, tetapi indeks biasnya berbeda. Selanjutnya yaitu coating pada lapisan ketiga, yaitu lapisan pelindung dari semua gangguan fisik. Contoh gangguan seperti lengkungan pada kabel dan kelembapan udara di dalam kabel. Bahan coating terbuat dari mantel serat optik yang berbeda. Lapisannya terbuat dari bahan plastik elastis. Kabel fiber optik ini tidak bisa langsung ditekuk atau dipatahkan, maka nanti akan terjadi kerusakan pada fiber optik. Selanjutnya yaitu pada lapisan keempat terdapat stack member dan outer jacket, yaitu lapisan paling luar sebagai pelindung utama kabel fiber optik. Lapisan stack ini melindungi inti kabel dari gangguan fisik secara langsung. Kabel fiber optik ini terdiri dari single mode, dan multi mode yang memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan. Salah satunya yaitu pada single mode, maka data akan lebih cepat daripada multimode fiber. Selanjutnya, perbedaan fiber optik dan kabel twisted pair bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya tipe konektor, terdapat macam-macam konektor, ada ST, SC, SC, LC,
dan MTRJ yang masing-masing memiliki ukuran dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.